Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Kerajaan Majapahit sebagai pusat peradaban Asia Tenggara pada abad ke-14. Pada abad ke-14, Majapahit menjadi pusat peradaban Asia Tenggara yang paling berpengaruh. Berlokasi di Jawa Timur, Majapahit memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Awalnya Majapahit hanya sebuah kerajaan kecil, tetapi dengan kepemimpinan yang bijak dan strategi yang tepat, kerajaan ini berkembang menjadi imperium yang luas. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan besar yang menguasai banyak wilayah di Nusantara. Berawal setelah wafatnya Raja Patni atau Gayatri, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tata kerajaan Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun. Setelah dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk memiliki gelar Sri Rajasa Nagara. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Majapahit. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang melanjutkan ambisinya untuk menyatukan wilayah Nusantara. Berkat kepemimpinan mereka, Majapahit berhasil menaklukkan banyak kerajaan di Nusantara, sehingga wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia saat ini, termasuk Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Kebesaran Majapahit mulai terbentuk sejak masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dan mencapai puncaknya pada masa Hayam Wuruk. Di era ini, Majapahit tidak hanya terkenal dengan kekuatannya, tetapi juga dengan kemakmuran yang dirasakan oleh rakyatnya. Hayam Wuruk dan Gajah Mada membawa pengaruh besar terhadap penyebaran pengaruh Majapahit hingga keluar Nusantara. Pada awalnya, wilayah kekuasaan Majapahit hanya mencakup sebagian kecil wilayah Jawa Timur seperti Kediri, Singasari, Jenggala, dan Madura. Tapi wilayah kerajaan ini semakin meluas setelah berhasil menaklukkan daerah Sadeng di tepi sungai Badadung dan Keta di dekat Panarukan pantai utara Jawa Timur. Setelah Jawa Timur sepenuhnya dikuasai, Majapahit mulai memperluas kekuasaannya ke luar Jawa. Wilayahnya mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, hingga sebagian Filipina seperti yang tercatat dalam Negara Kertagama Upuh 12 dan 15. Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara dengan pengaruh dan kerjasama yang meluas ke luar Nusantara. Meski Hayam Wuruk menganut agama Hindu, Mahapati Gajah Mada adalah seorang penganut agama Buddha, menunjukkan keberagaman agama di dalam pemerintahan Majapahit. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit adalah Gajah Mada, patih yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Gajah Mada bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan keberaniannya,
Majapahit berhasil menaklukkan banyak kerajaan lain di Asia Tenggara. Majapahit tidak hanya terkenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemajuan budayanya. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara. Seni arsitektur dan sastra Majapahit juga berkembang pesat. Ekonomi Majapahit juga sangat maju. Kerajaan ini memiliki jaringan perdagangan yang luas, termasuk dengan Cina, India, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Majapahit menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lainnya. Namun, kejayaan Majapahit tidak berlangsung selamanya. Kerajaan ini mulai melemah pada abad ke-15 karena perang saudara, serangan dari kerajaan lain, dan perubahan politik di Asia Tenggara. Pada tahun 1527, Demak melancarkan serangan besar-besaran yang menghancurkan ibu kota Majapahit, menandai berakhirnya sejarah panjang Majapahit. Setelah kejatuhan Majapahit, banyak anggota keluarga kerajaan, abdi istana, seniman, dan pendeta melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan, sekarang Banyuwangi, dan Pulau Bali. Dengan runtuhnya Majapahit, Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang kuat di Pulau Jawa. Wilayah Hindu di Jawa yang tersisa hanya kerajaan-kerajaan kecil seperti Pasuruan, Panarukan, dan Blambangan di timur, serta kerajaan Sunda di Pajajaran di barat. Sementara itu, masyarakat Hindu perlahan mundur ke pegunungan atau Pulau Bali. Hingga kini, beberapa komunitas Hindu seperti masyarakat Tengger di kawasan Bromo dan Semeru masih bertahan. Demak pun memastikan posisinya sebagai kekuatan utama di Jawa pasca Majapahit. Demikianlah tentang Kerajaan Majapahit, pusat peradaban Asia Tenggara pada abad ke-14. Semoga kita dapat belajar dari sejarah dan warisan budaya Majapahit untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga kita dapat belajar dari sejarah dan warisan budaya Majapahit untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.